Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini, Elkan Bagot tiba-tiba dipanggil Timnas Indonesia. Loh kok bisa? Ini bukti mengejutkannya. Nah ini baru super top Marco Top. Timnas Indonesia bisa auto menang si ini. FIFA tiba-tiba beri hukuman krusial untuk Cina. Kira-kira hukuman apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Elkan Bagot tiba-tiba dipanggil Timnas Indonesia. Kabar absennya Elkan Bagot dari daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia mulai 26 Mei 2025 sempat membuat publik pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya. Pasalnya, nama Elkan berjangkung dengan tinggi 194 cm yang selama ini jadi andalan di lini pertahanan tidak muncul dalam rilis resmi PSSI. Namun, benarkah Elkan benar-benar tidak akan bergabung? Ataukah ini hanya manuver sementara? Yang menarik, di tengah kehebohan kabar tersebut justru muncul fakta baru bahwa Elkan Bagot masih berada di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ia sedang berada di spot yang sama dengan lokasi digelarnya TC Timnas, yaitu di Bali. Keberadaan Elkan di Pulau Dewata ini dibocorkan oleh seorang netizen yang mengunggah swafoto bersama pemain kelahiran Bangkok itu. Tak lama berselang, Elkan juga terpantau berada di Jakarta, tepatnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, dalam kurung PIK, lewat unggahan akun Instagram @AntonioKauri. Ketika ditanya langsung oleh pengunggah soal peluang bergabung ke TC, Elkan hanya menjawab singkat, tunggu dan lihat saja nanti. Kalimat ini justru menjadi bahan bakar baru bagi para spekulan. Apakah ini sinyal Elkan sebenarnya akan bergabung di tengah-tengah TC? PSSI sendiri melalui anggota ex-co-nya Arya Sinulinga menyatakan bahwa Elkan memang sedang ingin fokus bersama klubnya. Kami hargai keputusan Elkan. Dia memang sudah menyampaikan ingin fokus dulu di klub meskipun sedang libur. Jadi kami berikan keleluasaan, ujar Arya. Namun, pernyataan tersebut seolah belum menutup pintu secara penuh. Justru dengan sikap terbuka itu muncul kemungkinan bahwa Timnas masih bisa merevisi daftar pemain, terlebih jika kondisi di lapangan memang mendesak. Situasi ini semakin menarik setelah muncul kabar bahwa salah satu bek Timnas yang dipanggil, Maes Hilgers, mengalami cedera. Dalam laga melawan Ajax Amsterdam, Maes tampil kurang maksimal dan hanya bermain selama 45 menit. Pelatih Twente Joseph Oosting bahkan mengungkapkan bahwa Maes memang sedang tidak dalam kondisi fit dan akhirnya absen saat laga semifinal playoff UEFA Conference League melawan NEC Nijmegen. Kondisi cedera Maes ini tentu membuat stok back tengah Timnas Indonesia sedikit berkurang. Dan disinilah peluang Elkan bisa saja kembali terbuka. Dengan situasi yang dinamis dan masih adanya waktu sebelum laga internasional dimulai, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala punya hak penuh untuk melakukan revisi daftar pemain. Jika hal itu benar terjadi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melihat Elkan tiba-tiba bergabung dengan para pemain lainnya di TC. Apalagi secara lokasi, ia memang sudah berada di tempat yang strategis untuk bergabung kapan saja. Seperti kata Elkan sendiri, just wait and see. Kalimat ini bisa jadi kode keras bahwa segalanya masih mungkin terjadi. Bagaimana menurut kamu, apakah Elkan Bagot memang sengaja tidak dipanggil? Atau sebenarnya ini hanya strategi sementara dari tim pelatih? Apakah absennya Maes Hilgers bisa membuka jalan bagi Elkan untuk kembali ke skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng soal kabar terbaru Timnas Indonesia ini. Posisi bek Timnas Indonesia menuju kritis, Patrick Kluivert tak ada alasan tolak Elkan Bagot. Timnas Indonesia tengah menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, khususnya di sektor lini belakang. Jelang dimulainya pemusatan latihan dalam kurung TC pada 26 Mei 2025 di Bali, sejumlah nama yang seharusnya jadi tumpuan di lini pertahanan justru diterpa masalah cedera.
Dua di antaranya adalah Kevin Dix dan Mads Hilgers, dua bek naturalisasi yang selama ini diandalkan skuad Garuda dalam berbagai laga penting. Patrick Kluivert telah merilis daftar 32 pemain untuk TC tersebut sebagai persiapan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni dan menghadapi Jepang di kandangnya pada 10 Juni mendatang. Dua laga ini sangat krusial karena akan menentukan nasib Indonesia di babak selanjutnya. Namun, munculnya dua nama cedera di antara bek utama membuat situasi jadi genting. Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera hamstring serius, bahkan ia harus menutup musim lebih awal bersama FC Copenhagen. Kendati pelatih klubnya sempat menyatakan kemungkinan memainkan Kevin dalam laga perpisahan, tapi itu belum bisa jadi jaminan bahwa sang pemain telah pulih 100%. Kondisi serupa terjadi pada Mads Hilgers. Pemain FC Twente ini tampil kurang maksimal dalam laga melawan Ajax Amsterdam dan hanya bermain 45 menit. Pelatih Twente Joseph Oosting kemudian mengonfirmasi bahwa Mads bermain dalam kondisi cedera yang diperkuat dengan ketidakhadirannya saat Twente melawan NEC Nijmegen di semifinal playoff UEFA Conference League. Lebih mengejutkan, Mads bahkan tidak masuk dalam daftar cadangan yang mengindikasikan kondisi cederanya cukup serius dan butuh waktu pemulihan lebih lama. Melihat krisis ini, Patrick Kluivert sejatinya tidak punya alasan lagi untuk menutup pintu bagi Elkan Bagot. Bek jangkung ini memang sempat tak masuk dalam daftar 32 pemain yang dirilis, namun kenyataannya Elkan berada di Indonesia bahkan sempat terlihat di Bali, lokasi TC Timnas. Beberapa hari terakhir, Elkan juga terpantau berada di Jakarta dan menyapa para fans. Sinyal ini menunjukkan bahwa secara fisik dan lokasi, Elkan sangat siap jika dipanggil kembali memperkuat tim. Keputusan tidak memasukkan Elkan sebelumnya memang disebut-sebut karena sang pemain ingin fokus di klubnya. Namun dengan situasi darurat yang kini dihadapi Timnas Indonesia, rasanya sudah saatnya pelatih bersikap fleksibel dan adaptif. Target utama Timnas Indonesia adalah melangkah sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia dan membawa dua bek yang masih dalam masa pemulihan jelas bukan langkah strategis. Elkan Bagot sudah terbukti memiliki kualitas. Pengalamannya di sepak bola Inggris, tinggi badannya yang menjadi keunggulan duel udara, serta kedekatannya dengan atmosfer timnas sebelumnya menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Lebih penting lagi, Elkan masih muda, bugar, dan siap diturunkan kapan saja jika dipanggil. Kini bola ada di tangan Patrick Kluivert. Apakah ia akan bersikuku dengan daftar pemain awalnya atau justru membuka peluang bagi Elkan kembali ke barisan Garuda? Timnas Indonesia butuh komposisi terbaik. Dalam kondisi seperti ini, mendatangkan Elkan bukan hanya logis, tetapi juga mutlak. Jika target utama adalah lolos ke babak berikutnya dan menjaga kans menuju Piala Dunia, maka setiap keputusan harus diambil berdasarkan kebutuhan tim, bukan sekadar administrasi awal. Bagaimana menurut kamu? Apakah Patrick Kluivert harus segera memanggil Elkan Bagot? Apakah kamu yakin Elkan bisa jadi solusi untuk lini pertahanan Garuda yang sedang rapuh? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Mari kita diskusi bersama demi mendukung perjuangan Timnas Indonesia. FIFA tiba-tiba beri hukuman krusial ke Cina. Laga antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling krusial dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jelang laga tersebut kabar mengejutkan datang dari kubu lawan. Tim nasional Cina dikabarkan menghadapi pukulan berat setelah dua pemain andalan mereka dipastikan absen karena sanksi dari FIFA dan akumulasi kartu. Media ternama Cina Sohu secara gamblang menyebut bahwa duel melawan Indonesia menjadi tantangan besar yang datang di saat yang tidak tepat. Lin Liangming, salah satu motor serangan utama, harus menjalani hukuman tambahan dari FIFA akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Arab Saudi. Sementara itu, Xie Weneng, gelandang tengah yang dikenal punya peran vital dalam menjaga ritme permainan, absen karena akumulasi kartu kuning. Dua nama ini sejatinya merupakan pilar utama dalam strategi pelatih Branko Ivankovic.
Kehilangan dua pemain inti di lini tengah dan depan tentu menjadi kerugian besar bagi Cina. Situasi ini bisa menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia yang akan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri. Pelatih Sintayong kemungkinan besar akan memanfaatkan momentum ini untuk menekan sejak awal laga. Dengan transisi yang cepat dan tekanan tinggi, Indonesia bisa menciptakan celah dari kekosongan lini tengah Cina. Meski Cina masih memiliki sejumlah pemain muda potensial seperti Wang Yudong dan Chao Yongjing, namun performa mereka belum sepenuhnya teruji di level internasional. Apalagi di lini depan terdapat kebingungan posisi karena beberapa pemain memiliki peran yang tumpang tindih. Ini bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan saat menyerang maupun bertahan. Liu Ruofan memang sedang naik daun di Shanghai Haigang, namun persaingan ketat di lini depan membuat perannya belum sepenuhnya mapan. Sementara itu, timnas Indonesia tengah dalam performa yang membaik. Komposisi pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Tom Haye hingga Jay Itzes di lini belakang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kematangan strategi dan kekompakan yang dibangun selama pemusatan latihan di Bali diperkirakan akan menjadi senjata utama skuad Garuda untuk mengamankan poin maksimal di kandang. Lebih dari itu, dukungan supporter yang luar biasa di Gelora Bung Karno bisa menjadi faktor pembeda. Atmosfer stadion, semangat nasionalisme, dan tekanan psikologis terhadap tim lawan akan menjadi elemen penting yang tak boleh diabaikan. Kini publik bertanya-tanya apakah ini momen emas bagi timnas Indonesia untuk menaklukkan tim kuat seperti Cina. Apakah absennya dua pemain kunci mereka akan membuat jalan menuju babak selanjutnya semakin terbuka? Bagaimana menurut kamu, apakah ini pertanda keberuntungan untuk Indonesia? Apakah pasukan Sintayong bisa memaksimalkan kondisi lawan yang pincang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita ramaikan semangat dukungan untuk timnas Indonesia. Bukan Erick Thohir, ini dia sosok yang bikin Simon Tahamata mau bantu timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Siapa sangka di tengah berbagai kritik dan sorotan tajam terhadap performa dan tata kelola sepak bola nasional, PSSI justru berhasil membuat langkah kejutan besar yang membuat banyak mata terbelalak. Diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor, mereka berhasil mendaratkan seorang legenda sepak bola Eropa, Simon Tahamata, sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Sosok berdarah Maluku yang pernah bersinar bersama Ajax Amsterdam ini kini resmi menjadi bagian dari revolusi sepak bola tanah air, dan kabar ini seolah menyulut euforia baru di kalangan pencinta bola Indonesia. Yang lebih mengejutkan, perekrutan Simon Tahamata ternyata bukan hasil manuver utama dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, seperti yang banyak orang kira. Justru nama Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia saat ini, menjadi magnet utama yang memikat Simon untuk bergabung. Ini adalah fakta yang jarang dibahas. Tapi sangat krusial, Tahamata dan Kluivert sama-sama alumni Ajax. Sama-sama memahami filosofi sepak bola total yang legendaris dan memiliki ikatan emosional yang mendalam. Ketika dua tokoh ini bertemu dalam satu visi, bisa dipastikan ada hal besar yang sedang dirancang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bayangkan, seorang pelatih akademi kelas dunia yang pernah membina talenta di Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly, kini akan fokus menjaring dan mengembangkan bakat muda Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari diaspora. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah implementasi nyata dari transformasi sistem scouting yang selama ini dianggap lemah dan tidak terstruktur. Kehadiran Simon bahkan membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam patut waspada karena Indonesia mulai memainkan strategi kelas dunia. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa kehadiran Tahamata bisa menjadi pembuka jalan bagi Indonesia menaklukkan turnamen regional seperti AFF. Turnamen yang sering disebut Piala Ciki karena dianggap kurang bergengsi, kini justru terlihat sebagai target realistis yang bisa diraih dengan mudah. Apalagi jika sistem pencarian bakat ini mampu melahirkan generasi pemain dengan kualitas Eropa yang siap tempur di ajang internasional. Menariknya lagi, Simon datang ke Indonesia bukan karena uang atau status. Ia datang dengan luka dari masa lalunya bersama Ajax yang sempat memperlakukannya tidak layak.
Setelah merasa dicampakkan oleh klub yang telah membesarkannya, Simon menemukan kembali semangatnya dalam proyek besar Timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan baginya, ini adalah misi personal untuk membuktikan bahwa dirinya masih punya nilai dan bisa membawa perubahan signifikan di tempat yang baru. Lebih dari sekadar nama besar, Simon Tahamata membawa satu hal yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, standar. Standar Eropa, standar profesionalisme, dan yang terpenting, standar pembinaan jangka panjang. Ia bukan tipe pelatih yang mencari hasil instan. Ia adalah arsitek sistem, pembangun fondasi, dan mentor bagi generasi masa depan. Kolaborasinya dengan Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto adalah kombinasi unik antara pengalaman Eropa dan pemahaman konteks lokal. Ini adalah tim impian yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi kini jadi kenyataan. Apakah ini awal dari era emas sepak bola Indonesia? Apakah kita akhirnya bisa menyaingi kekuatan Asia seperti Jepang dan Korea Selatan dalam hal pembinaan talenta muda? Satu hal yang pasti, langkah senyap PSSI ini layak disebut sebagai langkah paling strategis dalam satu dekade terakhir. Kini bola ada di tangan publik sepak bola tanah air. Sudah saatnya kita mendukung dengan cara yang benar, memberi ruang bagi sistem bekerja, dan tentu saja mengawal proses ini dengan kritik yang membangun. Bagaimana menurut kalian, apakah ini langkah yang akan membawa Indonesia ke Piala Dunia suatu hari nanti? Apakah Simon Tahamata adalah sosok yang selama ini kita tunggu-tunggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian juga bagian dari perjalanan baru Timnas Indonesia ini.